Baik, sekarang di bagian kedua ini kita membahas tentang panjang, area, volume terkait dengan sebuah ruang yang mana geometri lokalnya diberikan oleh sebuah fungsi seperti ini, x dan dx, a dan a. Nah, sekarang kita lihat ds itu apa sih? Ds itu kan interval yang invariant. Jadi kalau saya misalkan punya sebuah line atau misalkan dari A ke B, nanti kita bicara misalkan ini bisa saja sebuah geodesic, yaitu lintasan yang akan dilalui oleh partikel. Maka lintasan ini bisa kita buat secara infinitesimal, terdiri dari elemen-elemen ds. Dan kalau saya suruh mencari panjang total A ke B, tentu saya jumlahkan semua elemen ds saya. Maka misalkan saya bisa tuliskan bahwa panjang dari A ke B itulah integral daripada titik A ke titik B ds, seperti itu. Dan kita tahu bahwa ds itulah GAB. Kita bicara sekarang geometri Riemannian, atau bahkan juga bisa geometri pseudo Riemannian, dxa dxb. Dan tentu ds itu menjadi akar daripada ini, GAB dxa dxb. Maka ini boleh tulis menjadi AB seperti ini, GAB dxa dxb, lantas saya kasih setengah, seperti itu. Nah, di sini kadang dituliskan diberikan tanda mutlak di sini, karena kalau kita bicara pseudo Riemannian, maka nilai ds saya ini bisa bernilai negatif, bisa lebih kepada 0, sehingga akar negatif itu imajiner, dan kita tinjau itu bukan non fisik. Maka kita ambil nilai mutlaknya dulu, lalu kita lakukan pengakaran. Nah, misalnya saja saya parametrisasi, misalkan kalau saya bicara garis, itu kan seperti kuliah sebelumnya kita katakan bahwa untuk mendefine sebuah garis kita tidak perlu satu parameter. Nah, sini kita punya parameter U misalkan, yang bisa kita lakukan untuk memparameterisasi garis-garis ini. Contoh misalkan sederhana, ketika sebelumnya kita bicara lintasan partikel yang dipercepat secara konstan yang terukur oleh pengamat yang ikut bergerak bersama roket. Misalkan kita punya kemarin bentuk lintasannya kan seperti ada sini kerut cahaya, ada asintot di situ, ingat sebetulnya, dimana kita katakan pada suatu waktu maka si roket tidak lagi bisa melihat atau mendapat informasi daripada benda yang diam di sini. Nah, kemarin kita dapatkan bahwa persamaan kalau ini x dan ini t, maka kita parameterkan sini ada proper time, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang ikut dalam roket. Maka fungsi daripada x tau saya adalah kemarin itu posisi mula-mula ditambah dengan c square divided by f adalah percepatan yang konstan yang diukur oleh pengamat dalam roket, kosinus hiperbolik daripada f tau divided by c minus 1. Nah, ini contoh daripada lintasan yang kita parameterisasi menggunakan proper time, jadi waktu proper. Oke. Nah, secara umum kita bisa katakan di sini parameternya tidak harus proper time, tapi u atau lambda, terserah apa namanya. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa LAB saya bisa tuliskan menjadi AB, lantas ini tetap GAB dXA. Nah, ini saya bagi dia du, dXB sebagai du, tetap half ini du. Nah, di sini bukan lagi A dan B, tapi nilai U yang saya evaluasi di titik A dan B. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mendefinisikan area dan volume dalam sebuah ruang yang in general tidak datar.
Misalkan kalau saya punya sebuah permukaan bola, misalkan lantas saya tentukan saya pengen menghitung area di sebuah region di permukaan tersebut. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi terminologi metrik dalam menghitung besaran-besaran tersebut. Nah, misalkan saja secara sederhana kita tinjau ini, meskipun nanti kita akan lihat bahwa hal ini dapat diperluas, mungkin tidak hanya berlaku untuk kasus yang kan itu tinjau. Misalkan kasus sederhana, simpel, yaitu ruang waktu saya itu saya tuliskan terhadap metrik yang bersifat diagonal. Artinya metrik saya, matriksnya itu diagonal. Diagonal artinya elemen GAB equal 0 jika A tidak sama dengan B. Maka interval invarian saya ds kuadrat itu menjadi, misalkan kalau saya bicara manifold berdimensi n, maka itu menjadi G1 untuk kasus yang diagonal ya, dx1 square plus G22 dx2 square plus dot 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 suku yang lain ditambah GNN dxn square. Artinya suku silangnya G12, G13 itu 0 dan seterusnya. Nah, di sini misalkan kita ingin tahu nih, misalkan kalau saya bicara sederhana, misalkan ruang Cartesian 3 dimensi x, y, and z, atau secara umum lah, jangan 3 dimensi. Misalkan ini saya gambarkan koordinat berdimensi n, dan saya hanya pengen tahu atau spesifik melihat area tertentu di plane yang dikonstruk oleh sumbu x2 dan x2. Artinya x3, x4 sampai xn saya itu saya set konstan. Misalkan sederhana kalau tadi sederhana misalkan kalau saya bicara x, y, and z 3 dimensi, maka misalkan saya bicara permukaan yang dibangun oleh sumbu x dan sumbu z, dimana pada sebuah nilai y yang tetap, seperti itu. Tapi secara umum kita bicara di manifold berdimensi n, maka tentu manifold ini sekali lagi kita hanya stick dulu pada kasus elemen metrik interval invarian ds square yang dikonstruk oleh metrik tensor yang matriksnya bersifat diagonal. Maka di sini kita bisa tuliskan elemen luas DAC adalah untuk substansi DS1 dan DS2. Nah, ini di buku sedikit berbeda tapi nggak apa-apa. Dan area itu kita bisa katakan sebagai volume 2 dimensi. Jadi kita akan bicara volume in general sini, maka kalau saya tuliskan notasinya menjadi dn volume, di mana n saya adalah B1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau garis seperti kalau n-nya 1, maka memang volume dalam 1 dimensi, dA ini berarti volume dalam 2 dimensi dan seterusnya. Maka dA itu ini hanya simbol saja, tapi saya mengikuti buku ini bisa dituliskan sebagai volume 2 dimensi. Kalau volume biasa yang 3 dimensi itu 3 dimensi. Artinya saya bisa extend lebih jauh, misalkan kalau misalkan di 4 dimensi itu bisa punya misalkan volumenya 4, meskipun secara intuitif atau secara pictorial kita sulit membayangkan volume 4 dimensi. Tapi secara matematik kita bisa sederhana. Nah, kembali ke sini, maka saya bisa tulis ulang ini menjadi volume seperti itu. Apa itu DS1? DS1 adalah proper length pada elemen X1. Jadi ini proper length pada elemen 1. Nah, ini proper length pada elemen X2 dan seterusnya sih. Nanti kita lihat kenapa demikian. Inilah akar dari dx1 dan inilah akar dari G22 dx2. Nah, kenapa nama proper length? Misalnya gini, proper berarti ds itu proper ya, ds itu internal atau proper. Nah, sekarang ketika saya hanya fokus pada sumbu x1 saja misalkan, berarti yang lain saya buat fix. X-nya bisa bergerak, sehingga kalau yang lain fix berarti dx j di sini sama dengan 0 untuk j tidak sama dengan 1.
Jadi kalau saya bicara n dimensi dengan label koordinat 1, 2, 3 sampai n, maka untuk ds1 berarti saya fixkan dx yang lain, yang ini, sehingga metriknya itu menjadi ds1 kuadrat itulah g11 dx1 kuadrat, dan ketika saya ambil akarnya itulah dx1 square, ya, jadi akar g1 dx1. Hal yang sama juga berlaku untuk ds2. Oke, sehingga saya bisa katakan karena ini bersifat invariant ds atau proper. Kalau ingat, kata proper juga bisa kita refer ke misalkan proper time itu apa? Proper time itu kan ds square itulah c square di tau square. Nah, ini proper time. Oke, jadi kata proper bisa kita rujuk juga ke sana. Maka sekarang kembali ke sini, maka di elemen volume 2 dimensi atau luas area itulah akar G1, G22 di X1, di X2. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita berurusan dengan geometri pseudo-Riemannian, maka ini bisa kita taruh saja harga mutlaknya agar menjadi real. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara volume? Bisa saja saya punya ruang Cartesian n dimensi, lantas saya bicara volume dalam 3 dimensi, berarti di 3V dalam misalkan di permukaan, jadi volume di permukaan, ya tidak begitu bagus sebenarnya, tapi kita bicara permukaan itu semacam sub ruang daripada manifold saya. Mungkin kalau saya, ya sekali lagi kita bicara secara umum, ada n dimensi xn, dan saya hanya fokus pada misalkan pada permukaan tanda kutip ini x3, artinya x4, x5 dan seterusnya itu saya buat tetap atau konstan. Maka di sini kita punya elemen volume infinitesimal 3 dimensi menjadi ds1, ds2, ds3, dan dimana masing-masing adalah elemen panjang proper pada arah terkait. Misalkan di panjang proper pada x1, x2, dan x3, maka ini Anda tinggal generalize daripada ungkapan sebelumnya, J22, J33, dx1, dx2, dx3. Nah, maka di sini kita bisa generalize. Nah, salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang fisikawan atau calon fisikawan adalah melihat pola. Sekarang kalau saya pengen mengatakan volume, elemen volume, apa namanya, berdimensi n dari ya, kalau saya bicara sekarang ini n, ya, kalau saya menggunakan m, kata saya ini m bukan n. Ini n, hapus dulu. Berdimensi m, di mana m saya itu sini m itu bisa sama dengan n atau lebih kepada n. Maka lihat polanya, sekali lagi kita masih stick dengan diagonal, maka J1, J22 sampai JMM, di X1, di X2 kali terus sampai di XM. Oke. Nah, secara matematik memang mudah bagi kita untuk misalkan bicara volume M dimensi, tinggal menuliskan saja elemen volumenya, meskipun secara intuitif, secara pictorial tidak mudah untuk membayangkannya. Konon katanya Roger Penrose itu bisa membayangkan hal-hal seperti ini yang dimensi lebih tinggi, tapi saya sendiri tidak bisa. Tapi oke, tidak harus bisa kita bayangkan, at least secara matematik, at level of mathematics kita bisa tuliskan persamaan terkait. Sebagai contoh real atau latihan pembahasan yang menggunakan metrik yang kita tuliskan, meskipun metrik yang akan digunakan adalah contoh daripada geometri non-Euclidean yang nanti akan saya bahas secara detail di Google Meet supaya ada korelasi antara recorded dengan live. Tapi sekarang terima dulu bahwa
kalau saya misalkan benamkan sebuah permukaan bola di dalam ruang Cartesian 3 dimensi, maka bentuk elemen interval invariant di permukaan bola tersebut itu boleh dituliskan menjadi A square divided by, bola saya berjari-jari A, di rho square, ini A square minus rho square plus rho square di phi square. Nah, di sini rho dan phi itu mengkonstruk atau merupakan elemen infinitesimal di permukaan. Tentu ada juga nanti terkait vektor satuan terkait rho dan phi, tapi di sini tidak akan kita bahas secara spesifik. Tapi sebagaimana Anda misalkan kalau dalam ruang Cartesian itu x dan y, maka elemen daripada areanya adalah tentu dy dikali dx. Hal yang sama juga di sini ada maka ini dx square tambah dy square, maka sama di sini juga ada d rho square dan d phi square yang berperan sama dengan x dan y di sini sebagai sumbu-sumbunya. Oke, ini contoh geometri non Euclidean, nanti lagi akan coba kita elaborasikan di Google Meet, jadi sampai ketemu nanti di Google Meet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya misalkan, jadi kalau ini misalkan ekuatorialnya, maka atau ini titik pusat daripada permukaan bola saya, maka jarak daripada ini ke permukaan inilah A. Jadi kita kalau bicarakan rho sebagai, jadi rho ini berkaitan, jadi rho itu jalan dari sumbu ini, aksis ini ke yang Anda tinjau. Kan di sini misalnya kalau ini ekuatorial, kemarin tidak begitu bagus. Nah, misalnya ekuatorial, maka maksimumnya ini adalah sebesar A. Jadi bisa katakan rho ini bernilai dari 0 sampai A. Kapan di 0? Tentu rho 0 saat di titik kutub ya. Dan phi, misalkan saya pilih phi 0 nya di sini, maka phi itu berputar, jadi dari 0 sampai 2 pi. Maka saya bisa melabel semua titik di permukaan bola saya itu dengan data rho dan phi. Misalkan di sini phi 0, rho nya misalkan ini rho dengan R ya. Jadi R itu lebih kecil pada A, yaitu di atas ini. Nah, ini misalkan rho bedanya misalkan ini titik P, ini misalkan titik katanya titik Q. Maka misalkan P itu saat phi sama dengan, jadi saat rho sama dengan R dan phi misalkan sama dengan P per 2. Sementara misalkan titik Q itu saat rho juga sama dengan R sama, tapi phi misalkan 0, jadi berbeda di situ. Jadi saya bisa label semua titik. Nah, ini bedanya tadi sudah dikatakan di awal bahwa untuk permukaan bola itu tidak unik karena di titik kutub, nah ini menjadi phi menjadi indeterminate, tidak bisa kita tentukan. Oke, ini juga di sini gitu. Jadi ya tak apa-apa, yang penting kita masih tetap bisa menghitung suatu dengan koordinat seperti ini. Jadi itu rho dan phi. Nah, sekarang pertanyaan misalkan kalau saya tinjau, jadi rho, ingat rho run dari 0 to A. Jadi di sini rho dan A maksimal permukaan ini. Nah, sekarang kalau saya somehow in between, misalkan di sini saat rho sama R, rho sama dengan R dan picu pada A, maka berapakah jarak dari garis ini, misalkan titik ini, pusat ini ke titik P misalkan. Jadi kalau saya saya ambil garis, itu garis terpendek ya. Kalau jarak itu garis terpendek. Dan biasanya sama dengan kalau misalkan saya ambil ini sebagai titik-titik yang memiliki nilai rho yang sama yaitu R, maka tentu jarak dari pusat ini ke titik P ini akan sama dari titik ini ke sini atau dari sini ke sana ya. Nah, sekarang tentu kalau Anda gunakan misalkan kalkulus atau apapun lah matematika sekolah menengah, Anda bisa menghitung misalkan, nanti kita coba verify. Ceritanya kalau Anda punya saya buat gambar lingkaran yang lebih baik. Ini lingkaran. Nah, seperti ini. Maka kita bicara sekarang yang intinya kalau di titik pusatnya, maka ini sumbu, maka misalkan ini titik yang berjari-jari R,
ini di ekuatorial ini maksimumnya A, maka tentu yang dicatatnya adalah berapa panjang yang saya arsir ini. Nah, kita hitung dulu dengan menggunakan terminologi length yang tadi sudah kita cukup bahas dengan cukup complicated. Kadang orang bertanya, kenapa sih saya harus menghitung atau menggunakan teknologi matematik yang complicated seperti metrik dan terusnya untuk menghitung elemen garis seperti itu gitu? Karena saya tidak, tanpa harus menggunakan teknologi metrik dan geometri seperti ini, saya bisa menghitung itu dan menggunakan kalkulus biasa. Masalahnya kalau misalkan kita bicara geometri sederhana, oke, tapi kalau misalkan geometrinya complicated, atau misalkan ketika hadir massa, atau misalkan dalam atau higher dimension, maka tentu kita tidak lagi mudah menghitung seperti ini, karena gambaran pictorialnya itu menjadi abstrak, menjadi tidak bisa kita lagi bayangkan atau gambarkan. Misalkan saja kita bisa menggambarkan permukaan bola dalam sebuah kertas secara kartun, tapi kalau tanyakan coba gambarkan bola 5 dimensi dalam sebuah permukaan kertas, tentu tidak lagi mudah. Tapi meskipun kita tidak bisa menggambarkannya, kita bisa menuliskan elemen garisnya dan menghitung tanda kutip apapun yang kita ingin tahu dari situ, misalkan volume 4-nya atau seterusnya. Nah, oke. Hanya untuk melihat bahwa hitungan kita akan diverifikasi nanti dengan hitungan sederhana yang kita bisa gunakan dengan matematika biasa. Nah, kita namakan ini sebagai panjang D, yaitu panjang dari titik pusat ini ke sana. Maka D saya dengan menggunakan terminologi sebelumnya itu kita lakukan integral terhadap proper length dan proper length set. Tentu ini meskipun saya lakukan perhitungan dari garis yang ini, tentu garis terpendek ini ya, ke titik P, atau dari sini ke sana, atau dari sini ke sini, itu semua adalah garis dengan pi yang fix. Jadi fix phi, sehingga konsekuensinya d phi itu 0. Maka bagian ini tidak lagi muncul dalam perhitungan saya. Maka ini menjadi ds, d phi nya saya 0 kan. Tentu ini tentu saya bicara rho, sini berarti rho dari 0 sampai r, rho, maka itu menjadi 0 sampai r, biasa menjadi itu a square di rho square, a square rho square. Nah, ini kita akarkan. Nah, ini nggak begitu mudah akarkan. Atau saya coba perbaiki tulisan saya menjadi 0 r a d rho divided by square root of a square minus rho square. Dan ini besarnya adalah a arcus sin dari r dibagi a. Nah, mungkin sekedar ya kita bisa verifikasi ini apakah ini cocok dengan hitungan biasa. Misalkan kalau saya mencari itu kan durinya, kalau misalnya ini theta, jadi saya bisa tahu dengan menggunakan kalkulus biasa, maka bisa sini aja, sin theta itu adalah, kalau ini r itu panjang yang ini, sementara ini panjangnya a, hipotenusa ini, maka sin theta adalah r dibagi a, atau theta adalah arcus sin daripada r dibagi a. Maka kalau saya bandingkan dengan ini 1 kali sampai setengah lingkaran, atau misalkan satu total lingkaran, maka panjang D itu adalah theta dibagi 2pi dikali 2pi dikalikan a, karena jari-jari saya adalah a, ini cancel out, maka memang a dan theta saya adalah sin daripada r dibagi a. Jadi sesuai dengan perhitungan kalau kita tanpa menggunakan terminologi metrik. Nah, sekarang bagaimana kalau keliling? Keliling itu berarti di sini saya fix pada sebuah nilai r, maka atau rho, yaitu rho sama dengan r, maka d rho saya itu 0, sehingga elemen daripada keliling saya telah integral daripada 0,2pi tadi rho dikalikan d phi
Tapi row saya itu kan saya set pada row sama dengan R, maka jadi 2pi kali R. Ya adalah tentu link daripada yang ini, lingkaran yang putus-putus ini. Nah sekarang sedikit lebih kompleks. Tadi kita bicara tentang curve, yaitu garis atau kurva. Sekarang benar ke area. Jadi kita sekarang bicara, mungkin saya bikin lagi gambarnya, copy paste di sini. Nah sekarang kita tanya area dari pole ini ke apa namanya, perimeter, yang bukan perimeter tapi lingkaran yang putus-putus. Jadi kalau saya digambarkan mungkin pakai warna lain, warna merah yang saya area yang saya arsir ini, di belakang juga ada ya. Maka kita diminta sampai ke lingkaran yang ini, berapakah areanya. Nah ini juga bisa kita verifikasi dengan matematika skala menengah dengan rasio luas permukaan misalkan. Tapi coba kita hitung menggunakan trik metrik yang kita bahas. Maka di sini area itu adalah integral 0,2pi karena satu kali putaran untuk phi-nya, dan rho-nya itu berarti 0 sampai R, dan di sini ada A dibagi dengan akar dari A kuadrat dibagi dengan minus rho square. Ini rho di phi. Oke, ini elemen areanya. Nah, ini bisa lakukan integralnya, tidak akan saya tinggalkan, tapi Anda bisa menggunakan yang biasa. Hasilnya adalah 2pi A 1 minus 1 minus R square divided by A square pangkat setengah. Oke, ini hasilnya. Nah, ini kita dapatkan hasil dengan menggunakan namanya tadi proper length untuk masing-masing direction, arah, yaitu dalam arah rho dan arah phi. Maka A itu tadi dinamakan integral kepada dx1 dx2, ds bukan dx, ds1 ds2. Oke, good. Nah, coba Anda hitung atau buktikan ini menggunakan matematika yang tanpa harus menggunakan metrik, jadi dengan rasio dan seterusnya. Coba verifikasi hasil ini. Nah sekarang kita sampai pada posisi untuk mengeneralize. Tadi kita bicara bahwa di M volume adalah integral dari square root of G11 sampai GMM mutlak, terus dx1 sampai dxm, di mana M itu bisa seperti ini, N adalah jumlah dimensi manifold dan M adalah bisa subruang atau bahkan bisa jumlah dimensi itu sendiri. Tapi tadi kita restrict atau batasi untuk kasus metrik yang diagonal. Ini agak mudah dilihat. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah kalau metrik saya tidak diagonal, misalkan metrik saya itu berisi misalkan seperti ini, misalkan kalau G13 saya itu nggak 0, atau G yang lain misalkan 25 0, terus bagaimana? Nah, klaimnya adalah, sebelum kita buktikan, ini masih berlaku, artinya bahwa ini stem saya ini harusnya tanpa integral. Ini harusnya tanpa integral. Tanpa integral, kalau volumenya baru integral. Oke. Nah, sekarang kita gunakan notasi misalkan G itu adalah ungkapan matriks untuk metrik. Jadi matriks dan metrik berbeda ya. Ungkapan matriks untuk metrik G misalkan kan G B. Tentu kalau misalkan saya tadi bicara GAB yang diagonal, maka ini menjadi matriks diagonal. Sehingga kita bisa katakan bahwa determinan kalau diagonal ya, kalau misalkan matriks G saya diagonal, maka determinan adalah
J11, J22 sampai JMM untuk manifold atau subruang berdimensi M. Sekarang kita gunakan lagi notasi lain untuk supaya mudah, bahwa det kita gunakan G kecil tanpa indeks. Maka yang di atas tadi di M, ya di MV. Sekarang kalau misalkan kita untuk semua, untuk manifold sendiri atau ruang itu sendiri, manifold sendiri, maka kita ganti saja menjadi kita ganti ini jadi N. Jadi kita mencari volume seluruh ruang, V itulah G, ya kita aware in case kalau manifold kita bahaslah pseudo-Riemannian, ini di X1 sampai di Xn. Nah, klaimnya lah kalaupun matriks saya tidak diagonal, ini masih valid. Nah, starting pointnya adalah kita lakukan di terkait materi sebelumnya, kaitan antara prime coordinate di x prime n. Nah, itu ini tadi ada Jacobian daripada dx2 dxn. Oke. Dimana Jacobian saya adalah determinan dari matriks transformasinya, yaitu dou x prime A, dou x B. Nah, ingat tadi sebelumnya kita assign matriks X. Matriks X saya itu adalah matriks yang berisi komponen dou x A, dou x prime B, maka ini tentu X inverse. Sehingga J itulah determinan daripada X inverse, dan ini sama dengan determinan X pangkat min 1 sepernya. Nah, sekarang, sebelum melangkah lebih jauh, meskipun tidak disebutkan di sini, tapi secara umum kalau kita bicara geometri Riemannian, yaitu ya, positif, artinya contohnya misalkan ruang Euclid, maka GAB, DXA, DXB itu bisa saya tidak bisa saya buat menjadi GAB, DXA, DXB, yang mana inilah metrik Cartesian. Kalau saya ingin ini berlaku di semua ruang, di semua titik. Tapi kalau saya hanya partikular atau concern hanya sebuah titik P, misalkan saya hanya lihat titik P, maka dimungkinkan untuk mendapatkan transformasi metrik, di mana titik P itu kan secara lokal yaitu Cartesian. Bahasa kerennya adalah di titik P kita punya yang ini G aksen AB di P itu adalah delta AB, delta Kronecker, ini ortogonal, dan dou G prime AB, dou X prime C di evaluasi di P itu 0, karena memang sini kan konstan. Dan di sekitar kita bisa expand di sekitar titik P, misalnya titik P ini sekitarnya, itu bisa gunakan ekspansi, yaitu G prime AB X prime itulah delta AB tambah suku X prime minus X P square. Oke. Dan ini saya sangat kecil. Oke, ini kurang lebih pendekatannya, aproksimasinya. Tapi tentu ini delta AB ini berlaku di P. Kalau misalkan saya bergerak ke titik lain dengan melakukan transformasi yang sama, maka tidak valid. Dan ingat, yang mengkaitkan antara GAB dan G yang prime dan bukan prime itulah GAB prime itulah
do xc, do x prime a, do xd, do x prime b, g, cd. Lihat di sini contoh juga kita sudah melakukan dummy Einstein summation convention, di mana c dan d di sini dummy, c dan c, d dan d, artinya memang yang free itu hanya a dan b, dan a dan b memang yang free di sebelah kiri. Nah ini juga penting karena kita nanti kedepannya akan banyak berurusan dengan namanya persamaan tensor, bahwa salah satu syarat untuk memeriksa apakah persamaan Anda benar atau salah adalah apakah indeks bebas di ruas kiri dan kanan itu sama. Misalkan di sini saya tuliskan GAB prime itulah, oke, misalnya seperti ini, do x c, do x d g cd, do x prime misalkan a, do x prime misalkan f atau z misalkan. Nah ini di sebelah kiri itu free indeksnya itulah a dan b, sebelah kanan a dan z, maka ini persamaan yang salah. Oke, satu contoh meriksa bahwa persamaan Anda benar atau salah. Nah, secara matriks, jadi kalau kita lihat di sana, maka secara matriks kalau tadi kita tuliskan ini bahwa GAB prime adalah G prime matriksnya, maka itu sama dengan ini matriks transformasinya dikalikan G dikalikan dengan itu. Ini semacam pemetaan atau mapping dari transformasi dari matriks G ke G prime. Nah, tadi kita sudah bicara memang kita ambil kasus di titik P. Jadi kita evaluasi persamaan ini di P. Di P, yang mana di P, G ini itu masih belum Cartesian, tapi di G prime hasil transformasinya itulah sudah Cartesian, sehingga determinannya G prime itulah determinan persamaannya menjadi determinan X square dikalikan dengan G, di mana G prime adalah determinan ini dan G itu determinan G besar ini, matriks ini. Nah sekarang karena ini secara lokal Cartesian dan katakan dia boleh pseudo Riemannian atau Riemannian, maka somehow kalau secara matriks di S square itu menjadi plus minus, bisa plus atau minus tergantung daripada tipikalnya, plus minus di X to square dan seterusnya, plus minus di xn square, maka tentu ini bernilai plus minus 1 tergantung ya ganjil genap daripada tanda nas. Sebelum saya lupa juga, plus dan minus yang muncul di depan daripada elemen ini itu kita namakan sebagai signature atau tanda daripada ruang waktu. Dan kalau di Minkowski seperti saya katakan sebelumnya, kita punya kalau saya set c dengan 1, maka ds square itulah dt square minus dx square minus dy square minus dz square, atau ini x0, x1, x2, x3, maka signature adalah plus minus minus minus. Dan di sini tentu determinan daripada matriks, kalau saya punya di sini dinyatakan sebagai G atau G prime untuk ini, maka determinannya adalah minus 1 determinannya, minus kali minus kali minus kali plus. Very good. Tapi bisa saja saya punya ruang Euclid 3 dimensi, di mana plus 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 tentu determinannya menjadi plus. Nah, plus minus 1 itu determinan daripada, oke, sebelumnya kita sudah bahas kaitan antara X, ya ini, dimana determinan X itulah determinan X prime, inverse adalah J, maka determinan X adalah J min 1. Kan jadi mungkin ini menjadi J pangkat min 2, Jacobian min 2 dikalikan dengan inilah G ya, karena kita pengen tahu nilai G di sini. Maka kita putuskan sekarang bahwa nilai G saya determinan daripada matriks G besar itulah plus minus J kuadrat. Maka di sini kita bisa melihat kita ada apa yang tadi kita coba cari, bahwa elemen volume daripada ini yaitu di x prime 1, di x prime 2, di x n itulah tadi akar daripada
tadi kan J ya, dan J itulah akar G, maka dan bisa negatif di sini di X1, di X2 sampai di Xn. Meskipun ini kita evaluasi atau kita bahas di titik P, tapi karena titik P lah bagian daripada total manifold saya, maka harusnya ini berlaku secara umum. Dan di sini kita lihat bahwa memang elemen volume yaitu akar daripada absolut determinan G dikalikan elemen dx1, dx2, sampai dxn itu berlaku baik untuk yang secara umum tentunya, meskipun metrik tensor saya G itu secara matriks itu bukanlah matriks diagonal. Oke, jadi tetap saja ini ungkapan daripada elemen volumenya. Nah, sebelum tadi kita masuk ke bagian volume berdimensi n, untuk di manifold berdimensi n kita sudah lihat tadi ada untuk panjang tadi ya ds1 telah akar daripada G1 dx1, atau kita masuk ke area atau volume 2 dimensi itu menjadi, atau seperti ini. Kalau saya bicara area di X1 dan X2 dan seterusnya D3V, G1, G22, G33 daripada di X1, DX2, X3, and so on, sehingga Anda bisa tebak. Misalkan kalau di M pangkat V di sini telah tadi kita ulang-ulang sampai GMM di X1, di X2, di XM, and lastly kalau total ya kalau misalkan lagi sampai finally di jumlah dimensi yang sama dengan volume manifold itu sendiri, maka G11 sampai GNN di X1 sampai di XN. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan di sini, dan nanti kita akan mengenal namanya istilah induced metric, dan ini juga akan digunakan kalau nanti kita bicara persamaan geometri ruang waktu yang, dan ada fisis yang di situ kita bahas. Misalkan kita membahas bukan hyperspace tapi sub ruang yang diparametrisasi. Misalkan tadi kita bicara garis itu kan butuh satu parameter, jadi kita hanya butuh satu parameter U misalkan. Lantas kalau misalkan 2 butuh U2. Sekarang in general kita bicara misalkan sub ruang berdimensi M, di mana M itu lebih cepat pada N misalkan. Maka jumlah parameter yang diperlukan untuk mendefinisikan subruang ini, kita punya ada 1, 2 sampai UM, yang mana kita nanti memiliki persamaan, yaitu XA itu menjadi XA dalam ini ya, misalkan dalam U1, U2 sampai UM. Contoh tadi misalkan yang gerakan, misalkan tadi lingkaran itu kan X hanya sebagai, misalkan berjari 1 berarti cos U dan Y adalah sin U ya. Jadi X dan Y itu dalam satu parameter. Nah, maka kita pengen tahu elemen volume kalau misalkan kita bicara subruang seperti ini. Nah, sebelum kesana kita lihat bahwa beda atau jarak berarah daripada, kita seperti ini saya, nanti Anda bisa pahami maksudnya do UI dxi. Oke. Ya, ini dan kita lagi-lagi sudah gunakan sama si Einstein inilah bagaimana kita menulis ulang jarak ini. Jadi kalau kita punya 2 titik P dan Q, di sini misalkan titik XA, di sini XA plus DXA, maka sekarang kalau saya punya di sini parameter
U, ada I di sini, maka saya bisa nyatakan variasi atau infinitesimal ini dalam UI saya. Sehingga matriks saya di S square itu yang adalah GAB DXA DXB itu boleh ditulis menjadi GAB DX ini menjadi do XA do UI do XB do UJ DUI DUJ, atau kita bisa ulang menjadi HIJ, karena saya lihat di sini free index itu kalau di yang saya kotakkan, jadi untuk besaran yang saya kotakkan ini free indexnya itulah I dan J, karena A dan B itu dummy karena sudah terkontraksi. Jadi dia bahasanya itu namanya kontraksi A dan B ini, jadi tidak muncul lagi. DUI DUJ. Nah, di sini GAB ini kita kenal sebagai tensor metrik terkait dengan ruang berdimensi n misalkan atau manifold n. Dan sekarang kita bicara sebuah subruang yang diparametrisasi sebanyak m buah. Dari mana? Ya, oke, ulang m kepada n subruangnya, dan parameternya ada U1, U2 sampai UM. Nah, di sini juga mirip-mirip metrik ya. Jadi karena juga persamaan mirip metrik, ini semacam elemen daripada infinitesimalnya, maka di sini HIJ ini kita sebagai induced metrik. Di mana secara sangat jelas HIJ kaitannya dengan GAB adalah GAB do XA do UI do XB do UJ, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan U ini, maka kita juga punya volume, yaitu sama saja dengan H du1 du2 sampai dum, di mana H ini telah determinan daripada kalau matriks HIJ, metrik HIJ saya sebagai matriks. Untuk orang saja kalau H sebagai ungkapan matriks daripada HIJ, maka H adalah determinan daripada matriks H. Oke, itu dulu materi kuliah kita hari ini, dan rasanya apa yang kita bahas dari video pertama dan video kedua itu saya sudah pikirkan itu ada relevan dengan nanti kalau kita bicara ruang waktu yang merupakan solusi persamaan Einstein. Terima kasih.